Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Fitria Mukaromah dari kelas Ekonomi Syariah E dengan NIM 401190135. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak dosen Nanang Tri Handoko ME selaku dosen pengampu Sosiologi Ekonomi. Pertama, mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa negara itu dapat meningkat. Sebenarnya ini ada banyak sekali faktornya ya, di antaranya ada faktor keindahan alam Indonesia, karena Indonesia itu memiliki keindahan alam yang sangat beraneka ragam, bervariasi, dan beberapa ada yang unik dan bahkan langka yang hanya bisa ditemui di Indonesia. Sebut saja yang langka itu ada dari satwanya burung cendrawasih, dan ada juga dari tumbuhannya yaitu ada bunga Rafflesia arnoldi yang itu hanya bisa ditemui di Indonesia. Untuk destinasi wisatanya pun, nah itu juga beraneka ragam dan sangat indah-indah. Sebut saja untuk para pecinta snorkeling bisa datang ke Raja Ampat karena di sana itu biota lautnya sangat lengkap dan terumbu karangnya itu sangat asli dan masih terjaga. Ada juga Danau Tiga Warna Kelimutu di Nusa Tenggara Timur, ada Danau Toba, di tengah-tengahnya ada Pulau Samosir yang ada di Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada juga Taman Nasional Bawah Laut Bunaken yang ada di Manado yang itu sangat indah-indah yang perlu dicoba oleh turis, yang mana itu dapat meningkatkan devisa negara ketika mereka datang ke Indonesia. Selanjutnya ada faktor keramah tamahan warga Indonesia, karena warga Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat welcome terhadap orang baru, sebut saja turis dari negara lain, sehingga membuat para turis itu merasa langsung menyatu dengan warga lokal ketika datang ke Indonesia, dan mereka tidak sungkan untuk meminta bantuan pertolongan ketika mengalami kesulitan ketika datang ke Indonesia, karena warga Indonesia ini sangat ramah, berbeda dengan negaranya di sana, karena warganya itu sangat acuh tak acuh, sehingga ini membuat mereka ketika datang ke Indonesia merasa lebih dianggap sebagai keluarga sendiri dan membuat mereka betah datang berkali-kali ke Indonesia, dan datang berkali-kali. Dan selanjutnya ada karena faktor biaya ya, karena biayanya di Indonesia itu relatif murah bagi mereka. Sebut saja untuk warga Eropa yang menggunakan mata uang euro ketika datang ke Indonesia kan dikurskan ke rupiah. Euro ke rupiah itu sangat besar ya nilainya jika dikurskan, sehingga membuat mereka merasa kalau tiket pesawat, hotel, tour guide, makanan, minuman ini lebih murah dibandingkan ketika mereka berwisata ke negaranya sana. Meskipun menurut warga Indonesia biaya tersebut sangat mahal, tapi bagi mereka murah. Kemudian faktor selanjutnya ada budaya, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya. Sebut saja ada beberapa upacara keagamaan seperti upacara kematian yang ada di Bali, Ngaben, kemudian ada juga di Tanah Toraja. Untuk di agama Islam sendiri ini ada banyak upacara ya, seperti upacara Gerbek Suro, kemudian Tapwik di Sumatera Barat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada faktor cuaca, karena di Indonesia ini memiliki dua macam cuaca, yaitu penghujan dan kemarau, sedangkan di negara subtropis sana, misalnya di Eropa, memiliki 4 musim. Ketika musim dingin tiba, musim salju turun, itu sebut saja negara Jerman dia sampai minus 0 derajat ya, membuat mereka sedikit frustasi sehingga ingin menghabiskan musim dinginnya itu di negara tropis untuk mencari kehangatan atau untuk melihat sinar matahari dan sambil menunggu musim semi tiba. Nah, Indonesia ini karena sebagai negara tropis bisa menjadi salah satu destinasi wisata para wisatawan untuk datang ke Indonesia untuk berwisata. Selanjutnya, kemudian untuk yang kedua ya ini aktivitas konsumsi, distribusi, dan juga produksi yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Bisa diambil contoh fenomena sosial yang ada di Indonesia, yaitu prapekan, yaitu semacam aktivitas membeli berbagai macam kebutuhan pokok, kue-kue kering, bisa juga kemudian baju ketika menjelang hari raya Lebaran tiba. Banyak masyarakat Indonesia berbondong-bondong ke pasar atau ke mall untuk membeli barang-barang tersebut untuk kebutuhan hari raya, dan ini tentunya akan mempengaruhi proses konsumsi, distribusi maupun
produksi karena para konsumen ingin membeli barang sebanyak-banyaknya yang mereka inginkan. Kemudian distributor ingin menghabiskan barang di gudang secepat mungkin karena sebelum hari raya Lebaran mereka menghendaki untuk menghabiskan barang tersebut seperti kue kering seperti itu. Kemudian produsen pun juga menghendaki untuk membuat produksi sebanyak-banyaknya karena momennya itu tepat. Semisal para produsen kue kering ingin membuat nastar sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan laba di momen yang tepat. Nah, jika ketiganya itu digabungkan dengan tentunya distributor yang memberikan pelayanan yang cepat, kemudian tentunya memberikan diskon pengiriman yang cepat, misal menggunakan JNT, JNE. Kalau mungkin berbeda jaraknya sangat jauh kan menggunakan jasa tersebut. Nah, menggunakan promo, kemudian diskon. Nah, ini akan mendorong konsumen untuk semakin giat untuk berbelanja pada hari raya. Nah, ini jika dimanfaatkan, pasti ketiga-tiganya pihak tersebut mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Sekian penjelasan dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum